sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Pak, apa betul doa paling anjur itu jam 12 malam sampai jam 3 pagi di tempat yang tanpa atap? Itu mau cari gen kademen piye? Kedinginan. Doanya lebih kusuk. Kenapa lebih kusuk? Karena kedinginan. Tidak ada pengaruh. 24 jam Tuhan siap mendengar doa kita. Jadi tidak ada pengaruh jam. Oke? Ini bahkan ada pertanyaan begini, 2. Apakah untuk menarik rezeki kita harus berdoa menghadap 4 mata angin? Tidak ada. Sekalian aja salto. Tidak ada pengaruh. Doa menghadap 4 penjuru. Itu hanya orang kurang kerjaan aja. Lanjutannya ada lagi Pak. Ini mau dilanjutkan nggak ini pertanyaannya? Kenapa orang kejawen doa dengan melepas sandal? Apa? Kenapa orang kejawen kalau doa lepas sandal? Ya, itu hanya sugesti. Sugesti itu suatu keyakinan yang belum tentu benar. Karena dianggap sebagai penghormatan. Itu aja. Sebenarnya doa itu ya, menurut saya, di mobil, di jalan, dimanapun kita bisa berdoa. Saya kemanapun pergi itu berdoa dalam hati. Dan menyebut nama Yesus dan berseru. Hiduplah dalam doa. Oke? Pak, menyambung khotbah yang tadi pagi. Bagaimana lepas dari dosa yang mengikat? Pertama harus niat dulu. Kalau tidak ada niat, walaupun didoakan Pak Irman sampai pendetanya rontok semua rambutnya, ya tidak bisa. Harus niat dulu untuk melepas. Betul Pak Irman? Kasihan Pak Irman itu karena berdoa sungguh-sungguh, setiap doa rambutnya rontok satu-satu. Ini ketawanya kenceng sekali yang ini. Itu menunjukkan beban doanya sungguh-sungguh. Coba bebannya tambah banyak, kasihan, mengkilap. Lanjut. Semangat itu Ibu Dewi ya. Pak, bagaimana kalau itu sebuah ikatan, misalnya orang inginnya berzina terus, itu apakah harus ada doa pemutusan? Pertama doa pemutusan, kedua niat dulu. Segala sesuatu harus ada niat dulu, kemauan. Nah, dan ketiga, jauhi kelemahan kita. Kalau kelemahan kita itu perempuan, jangan punya sekretaris sama pembantu yang cantik. Cari yang hitam legem yang gini. Lihat aja udah enak, betul nggak? Betul? Betul? Ada cerita. Gue masih inget ini cerita ini. Waktu itu ada istri jenderal. Dia itu milik ajudan. Ajudan yang disodorkan itu semua dari personalia kan. Apa ditunjukkan fotonya semua gini. Jenderal ini lihat ini istrinya, padahal saya khawatir gini. Tenang, ibu dengerin saya, pasti suami ibu aman. Jenderal, gimana cara milihnya? Gampang bu, pilih yang hitam legem atau giginya gini, udah pasti aman. Kenapa?
Kalau nyium, sariawan. Kedua, lihat orangnya aja. Udah gini. Udah. Jadi pertama, harus ada niat. Dua, doa pemutusan. Ketiga, jauhi kelemahan kita. Kalau kita ini pernah jatuh dengan narkoba, jangan deket-deket kumpul orang narkoba. Pasti kebawa keseret itu. Setuju? Itu. Oke. Konsekuensi dari perzinahan itu apakah bisa menurun ke keturunan berikutnya? Itu kutuk. Ada kutuk keturunan dan ada juga namanya tabur tuai. Nah, itu harus diputuskan demi nama Yesus. Kalau itu orang tua tiri, Pak. Hah? Kalau orang tua tiri. Tiri. Ya. Jadi ibaratnya ini kalau dari pertanyaannya orang tua tirinya juga berzina, apakah bisa nyambung ke dia? Kalau kutuk keturunan itu berhubungan langsung dari anak ke orang tua. Orang tua anak, anak cucu. Garis itu. Nah kalau ini disumpahi orang tua tiri, apakah itu bisa mengena atau tidak? Kalau tidak ada alasan yang kuat, tidak bisa. Tapi kalau ada alasan yang kuat, bisa. Berarti kalau yang disumpahi ini memang betul-betul nakal atau kurang ajar ya kena kutuknya. Nah itu saya harap. Tapi itu bisa dibatalkan demi nama Yesus. Oh. Pak, ini ada pertanyaan. Bagaimana mengatasi setan mata merah penunggu rumah yang selalu bikin panas suasana di rumah antara kita dengan orang rumah? Sucikan dengan apa? Darah. Kasih minyak urapan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Pak Dautoni. Selanjutnya kita akan mendengarkan yakni doa yang dijawab Tuhan seperti apa. Mari kita mulai. Mungkin Anda sebagai orang Kristen sering mendengar bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Hal itu karena doa adalah gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Bahkan di agama Kristen sangat fleksibel mengenai cara, tempat, dan waktu berdoa, artinya kamu bisa berdoa di mana saja dan kapan saja. Tapi apakah kamu sudah mengerti apa arti doa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa adalah permohonan atau harapan serta permintaan dan pujian kepada Tuhan. Sedangkan berdoa sendiri adalah mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Jadi doa adalah suatu permohonan yang ditujukan kepada Tuhan yang di dalamnya ada permintaan, harapan, dan pujian. Namun kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan hal yang baik dan indah untuk hidup kita, lalu kenapa kita harus tetap berdoa? Bagi anak-anak Tuhan, kita bukan hanya berdoa, tapi hidup di dalam doa. Jadi doa itu bukan kegiatan. Ketika kita berdoa, kita masuk dalam dimensi roh. Tuhan kan tidak kelihatan, Dia itu roh. Sedangkan kita ini masih hidup secara jasmani, tambahnya. Selanjutnya, jika bicara tentang doa, kita membaca Lukas 18 ayat 1 dikatakan agar jangan jemu-jemu berdoa. Tapi bila Markus 11 ayat 24 dituliskan apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bukankah itu artinya kalau kita berdoa satu kali saja pasti dikabulkan? Jadi mana yang benar? Tuhan itu kan sebagai Bapa. Bapa itu menyediakan, makanya Dia disebut Jehovah Jireh, yaitu Tuhan yang menyediakan. Di dalam Kristus, Dia sudah menyediakan secara sempurna bagi anak-anaknya. Tetapi apa yang Dia sediakan, ada bagian kita untuk mengambilnya. Bahkan dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan ayat mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau kita baca ayat itu, ada suatu usaha. Usaha untuk mencari lebih besar daripada meminta. Tapi setelah dia bertumbuh lagi untuk mendapatkan yang sempurna, maka dia tidak hanya mencari, tapi dia juga mengetuk. Mengetuk itulah yang dimaksud di Lukas 18 itu, doa bertalu-talu, doa yang tekun dan sebagainya. Kenapa? Bukan karena Tuhan yang menahan jawaban doa itu, Tuhan sudah sediakan. Tetapi di dalam doa, selain hubungan kita dengan Tuhan, ada pribadi yang lain, yaitu kuasa kegelapan yang tidak menginginkan apa yang sudah Tuhan sediakan kita terima. Dia akan tahan itu. Bagian kita adalah yakin dan percaya dalam situasi apapun.
Yang kedua, ketika kita mengalami seperti itu, kita sedang membentuk sesuatu yang kekal, yaitu buah roh. Jadi Alkitab tidak ada yang kontradiksi. Lalu, doa seperti apakah yang akan Tuhan jawab? Soalnya banyak orang yang sudah berdoa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan setengah hidupnya, namun belum juga dijawab Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Tuhan memberi jaminan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Pengertian tentang apa yang kita butuhkan ditentukan oleh pertumbuhan orang tersebut dari iman dan juga kedewasaan. Kita sadari adalah perbedaan pengertian antara kebutuhan kita berdasarkan pandangan diri sendiri dan kebutuhan menurut pandangan Tuhan. Kalau Tuhan pending bukan karena Tuhan tidak ingin memberikan, tapi Tuhan ingin memberikan sesuatu yang lebih bernilai. Jadi ini tergantung proses pertumbuhan iman kita, kedewasaan iman kita, dan Tuhan ingin anak-anaknya bukan orang-orang yang malas. Lagi pula doa seharusnya tidak selalu berisi permohonan atau keinginan kita. Dalam doa kita juga bisa memuji Tuhan, mengagungkan Dia dan bahkan bermazmur bagi Dia seperti yang Daud lakukan. Apakah pertanyaanmu tentang doa sudah terjawab lewat artikel ini? Percayalah bahwa Tuhan pasti mendengarkan seruan doamu, bahkan Ia mengerti bahasa tetesan air mata. Teruslah bertumbuh dalam iman dan kedewasaan rohani sehingga kamu semakin mengenal kehendak Tuhan, apa yang benar, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan tentang doa yang dijawab Tuhan seperti apa. Apabila ada saran, masukan, dan komentar, silakan tinggalkan komentarnya di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau memilih buruk atau baik, pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.